Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, tertulis dalam Yesaya 45 ayat 7. Tetapi saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan Allah yang maha kuasa dan maha segalanya. Dan terkadang hati kita pun mengakuinya. Tetapi mengapa pikiran-pikiran kita sering tidak sejalan dengan itu? Kita sering melupakan Dia dalam mengatasi segala persoalan kita. Kita lebih dulu mencari jawaban dan jalan keluar dari teman, saudara, kerabat, yaitu mereka semua yang datang dari dunia, yang menurut kita dapat membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan. Bahkan kita sering memaksakan diri sendiri pun untuk mengatasinya sendiri. Seorang siswa sedang melakukan eksperimen dengan sebuah tumbuhan. Siswa ini benar-benar memberikan perhatian terhadap tumbuhannya tersebut. Tanaman itu harus subur dan tumbuh dengan baik, seperti apa yang dia pikirkan dan harapkan. Karena takut terserang hama, ia memasukkan tanamannya pada sebuah kotak dan menutupnya dengan sangat baik. Seminggu berlalu, lalu siswa ini melihat tanamannya. Apa yang terjadi? Betapa terkejut dan kecewanya dia saat melihat tanaman yang dia tanam tidak tumbuh dengan baik seperti yang ia harapkan. Tanaman itu begitu kerdil dan terlihat tidak subur. Kotak pembungkus tanaman itu membuat sinar matahari terhalang masuk sehingga tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Terkadang kita begitu takut dengan berbagai macam hama di dalam kehidupan kita, yaitu berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah yang datang. Kita mulai mencari perlindungan diri agar hidup kita tidak tersakiti.
Ketakutan sering membuat kita lupa untuk berserah. Ketakutan membuat kita mencari perlindungan ke sana dan ke sini, sehingga kita lupa dan menjadi kurang percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa-masa sulit sekarang ini, biarkanlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Angkat tangan dan berserah kepada Tuhan, karena di saat Tuhan sudah turun tangan dalam setiap persoalan hidupmu, maka segala sesuatu yang tidak terpikirkan olehmu dapat dikerjakannya secara luar biasa. Sebagaimana Allah memakai Raja Kores yang kita ketahui dia bukanlah penyembah Allah, tetapi dia dipakai untuk pekerjaan Allah, yakni untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Bangsa Israel dalam pembuangan, dalam penyiksaan yang begitu menyakitkan. Bagaimanapun kerasnya mereka berjuang mencari jalan keluar, mereka tidak sanggup melakukannya sendiri. Tetapi mereka butuh pertolongan. Mereka butuh penolong yang dahsyat dan maha kuasa. Demikian jugalah kita dalam mengatasi segala persoalan kita. Janganlah kiranya kita menutup diri dari Tuhan dengan berjuang dan berusaha sendiri untuk keluar dan bebas dari berbagai permasalahan. Jangan lagi kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita saja. Apa yang bagi kita tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, karena Dia sanggup melakukan apa saja. Jika kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan kepada bangsa Israel, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menolong kita. Karena Allah berdaulat dan berkuasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidupmu hanya kepada Allah. Berserah dan percayalah hanya kepada Allah, karena Dialah Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang menyadarkan kami bahwasanya Engkaulah Allah kami yang maha kuasa. Engkaulah pemilik kehidupan kami yang berkuasa atas hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap maksud dan rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jika Tuhan mengizinkan kami menghadapi kesulitan, kami menghadapi berbagai pergumulan, beri kami hikmat untuk mengerti Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang indah di dalam kehidupan kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat betapa besar kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, yang menguatkan dan memampukan kami untuk menghadapi berbagai-bagai kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan pergumulan kami membuat kami jatuh dan semakin jauh daripada-Mu. Tetapi biarlah melalui berbagai-bagai persoalan, kami semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Engkaulah yang berkenan atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Segala rencana-rencana kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan memimpin kami. Sehingga apa yang kami kerjakan itu dapat kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk dapat melewati kesulitan, untuk dapat menjalani kehidupan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami
hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.